Oke, perkenalkan nama saya Faiz Raka Putra Nugraha dengan NIM G0024066 dengan aslep Mas Gian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari medula spinalis. Oh ya, jadi medula spinalis ini sebelum kita medula spinalis dulu ya. Jadi ada namanya meninges. Meninges itu dia dibagi dua, ada meninges encephali dan juga meninges medula spinalis. Meninges itu apa sih? Kayak lapisan pembungkus lah yang melindungi dari, ya kalau di encephali yang melindungi dari encephali atau otak. Kalau medula spinalis ya berarti dia melindungi dari si medula spinalis itu. Oke, kita bahas yang spinalis ya. Jadi yang spinalis itu dibagi tiga lagi, yaitu pertama ada durameter, kedua ada arachnoid diameter, dan ketiga adalah diameter. Ya, semuanya spinalis ya. Nah, durameter spinalis itu dia ini berupa lamina meninges saja gitu, dan dia ini akan berakhir pada vertebra sacralis 2 dan ada perpanjangan disebut dengan filum terminal externum. Lalu ada piameter selanjutnya ya. Piameter ini nantinya akan berakhir pada vertebra sacralis 2 juga. Selanjutnya juga ada namanya tadi arachnoid diameter maksud saya. Sekarang kita bahas piameter. Nah, piameter spinalis itu tuh berakhir pada conus medularis ya, atau setinggi vertebra lumbal 1 hingga 2. Untuk gambarnya seperti ini ya. Jadi tadi maksud saya yang setinggi VS2 tadi itu si arachnoid diameter, sedangkan kalau yang ini baru conus medularis. Conus medularis itu yang ini guys, dimana dia berbentuk seperti kerucut itu ya. Oke, kita sentuh langsung, dia ini sangat kayak agak keras gitu. Nah, jadi itu adalah tempat berakhirnya si piameter spinalis. Kemudian akan berlanjut menjadi filum terminal filum terminal internum yang nantinya akan berakhir pada vertebra sacralis 2, dan juga terdapat ligamen ya, ligamen namanya ligamen denticulatum yang berada pada samping-samping dari diameter dan ini ya intinya ada ligamen lah denticulatum, berfungsi buat memfiksasi dari medula spinalis agar tidak goyang-goyang gitu. Terus juga ada apa lagi? Ada namanya cauda equina. Cauda equina tuh kayak mana sih dia? Cauda equina itu kayak dia itu berbentuk seperti buntut lah ya, dan juga kalau disentuh itu dia lembut gitu. Terus ada namanya penebalan ya, penebalan pada medula spinalis disebut dengan apa? Disebut dengan kalau tidak salah yaitu intumesentia ya, intumesentia cervical dan juga intumesentia lumbal. Nah, intumesentia cervical itu dari dari cervical 3 hingga T2. Sedangkan kalau maksudnya vertebra cervical 3 hingga vertebra thoracal 2. Kalau si intumesentia lumbal dia ini dari vertebra thoracal 10 hingga vertebra lumbal 2 itu. Nah, terjadi obstruksi, terjadi penebalan pada, kalau yang di cervical itu pada vertebra cervical 3, sedangkan kalau yang lumbal itu pada vertebra thoracal 12 gitu. Itu namanya intumesentia ya, intumesentia. Terus juga ada plexus ya. Ada 3 plexus, ada plexus pertama, plexus cervicalis, plexus branchialis, dan juga plexus lumbosacralis. Nah, plexus cervicalis dia ini ada nervi dari cervicalis 1 hingga 5. Kemudian kalau yang brachialis itu sekitar ada nervi juga cervicalis dari 5, 6, 7, 8 dan juga thoracal gitu. Sedangkan kalau yang lumbo sakralis
itu dibagi tiga lagi, ada plexus lumbal, ada plexus sacralis, dan juga plexus coccygeus. Nah, plexus lumbalis itu nanti dia nervinya dari nervi lumbal 1 hingga 5, kemudian nervus sacralis itu dari nervus sacralis 1 hingga 4, sedangkan kalau coccygeus dari nervus sacralis 4, 5 dan juga coccygeus gitu. Jadi seperti itu. Nah, terjadi ada suatu klinis yang disebut dengan milomeningocele, di mana itu nanti si medulus spinalis akan keluar gitu ya, terjadi jendolan gitulah. Itu biasanya disebabkan karena si ibu ini kurang untuk minum asam folat. Kalau di kepala disebut dengan si anencephalon. Kalau ada jendolannya namanya encephalokel ya. Mungkin itu saja dari saya. Beberapa ada arteri juga. Arterinya ada arteri vertebralis ya, ada arteri spina anterior, kemudian juga ada arteri dari yaitu radicularis posterior maupun anterior dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih.